Akhir-akhir ini ada dai yang menyebutkan kiriman Al-Fatihah yang dibaca kepada si mayit akan sampai. Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan demikian? Kalau ditanya tentang adakah pendapat ulama yang mengatakan demikian, ada. Kalau pertanyaannya itu jawabannya ada. Tapi pendapat kalau kita menghadapi perbedaan pendapat ya, maka pegang teguhlah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi kaidah utama dalam kita beragama ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, cari dalilnya di Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, cari dalilnya di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah Rasulullah pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit? Saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghadiahkan Fatihah kepada mayit. Satu kali pun tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan Fatihah untuk mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang sangat kita banggakan, sangat kita cintai, sangat kita muliakan, beliau berpendapat tidak sampai. Dan beliau berdalil di dalam ayat Al-Qur'an ya, beliau berdalil dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Ini dalil umum, kaidah umum seperti ini. Kalau kita sholat, yang mendapatkan pahala sholat kita siapa? Kita. Kalau kita membaca Al-Quran juga demikian. Yang mendapatkan pahala adalah diri kita. Kalau kita bersedekah, yang mendapatkan pahala adalah kita sendiri. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidaklah diberikan pahala kecuali dari apa yang telah kalian lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Oleh karenanya, kalau kita melihat ada perbedaan pendapat seperti ini, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada praktek beragamanya para sahabat. Apakah ada seorang sahabat yang menghadiahkan Al-Fatihah kepada mayit? Orang yang objektif akan demikian, karena agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi bukti ilmiah, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Bukti ilmiah sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan dengan dalil yang kuat. Kalau misalnya ada dua ulama berbeda pendapat, kita lihat dalilnya. Mana dalilnya yang lebih kuat, itu yang kita dahulukan. Yang lebih mudah dari itu adalah masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kita kembalikan praktek ibadah kita kepada zaman salaf, zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu kehidupan sudah lengkap ya, agama sudah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahkan di zaman Nabi agama sudah lengkap. Sudah dipraktekkan juga oleh para sahabat. Sudah ada kematian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak dari kerabat beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kerabat-kerabatnya itu Al-Fatihah? Kalau tidak ada, kita ngikut siapa? Apakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabatnya ada yang membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri
mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendakwahkan kebenaran, maka baginya amalan kebenaran tersebut, baginya pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi atau mengganggu pahala mereka sama sekali. Siapa yang mengajarkan kita Al-Fatihah? Saya tanya. Guru kita. Guru kita belajar dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai pada ujungnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis ini secara otomatis semua bacaan zikir kita, semua bacaan Al-Qur'an yang kita baca, asalkan zikir-zikir dan Al-Qur'an tersebut semuanya benar-benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa dihadiahkan Rasulullah sudah mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah yang mengajarkannya. Semua yang kita amalkan, dari salat kita, dari zakat kita, dari sedekah kita, dari bacaan Al-Qur'an kita, bacaan zikir kita, dari siapa kita ambil? Kalau benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda demikian, berarti secara otomatis semuanya akan kembali, Rasulullah akan mendapatkan pahala dari kita. Tidak usah dihadiahkan. Makanya tidak ada seorang sahabat pun yang menghadiahkan amalannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mendapatkan pahala tersebut tanpa kita hadiahkan. Makanya tidak disyariatkan hal tersebut. Ini yang menguatkan pendapat bahwa pahala membaca Al-Qur'an, membaca zikir tidak akan bisa disampaikan kepada mayit, ya. Tidak akan bisa disampaikan kepada mayit. Karena dalil umum yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah tadi, bahwa manusia tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa? Dari amalan-amalan yang dia usahakan sendiri. Ada pengecualiannya enggak Ustaz? Ada. Yang dikecualikan adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dengan harta. Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan harta. Begitu pula haji dan umrah. Ibadah yang dilakukan dengan harta ini contohnya apa? Sedekah. Ada hadis khususnya yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita bersedekah, kemudian kita niatkan pahalanya untuk mayit, maka akan sampai. Kenapa Ustadz? Bukankah bertentangan dengan ayat yang Ustadz sebut? Tidak bertentangan, karena ada hadis khususnya menjelaskan masalah itu. Sehingga hadis ini sebagai pengecuali dari dalil umum yang ada di dalam Al-Qur'an, dikecualikan hadis, dikecualikan masalah itu. Misalnya lagi tentang wakaf, ya, wakaf dengan harta, kemudian diniatkan untuk mayit, bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya demikian. Au shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf. Kita bisa. Contohnya lagi apa? Yang berhubungan dengan harta, melunasi hutang orang yang meninggal. Ini juga akan membebaskan beban yang ditanggung oleh mayit. Sedangkan yang tadi haji dan umrah, ini gabungan antara harta dengan amal badan. Haji dan umrah, haji ada dalilnya, sedangkan umrah dikiaskan. Umrah dikiaskan karena umrah ini juga disebut dengan haji kecil. Dalilnya dalam masalah haji ada pengecualian. Ini dikecualikan dari dalil umum tadi. Ustadz, bagaimana dengan doa? Bolehkah kita mengirimkan pahala doa kita? Kita jawab, kalau mengirimkan pahalanya tidak. Tapi kita mendoakan mayit, bukan mengirimkan pahala doa. Harus dibedakan dua masalah ini. Mengirimkan pahala doa maksudnya adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kita dapat pahala tidak? Dapat pahala. Kemudian kita kirimkan pahala tersebut kepada mayit. Ini tidak ada
tidak ada tuntunannya. Tapi mendoakan mayit bukan demikian. Mendoakan mayit adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mayit diberikan kebaikan-kebaikan. Bukan pahala doa kita kirimkan, bukan. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mayit tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksa kubur, memberikannya kenikmatan di alam kuburnya, memasukkan ke dalam surga firdausnya. Ini adalah mendoakan, meminta kepada Allah agar mayit mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau Allah mengabulkan, maka mayit akan mendapatkan kebaikan tersebut, bukan mendapatkan pahala dari doa kita, bukan. Tapi Allah memberikan kebaikan untuk mayit tersebut. Dan kiriman pahala ini sebenarnya tidak harus menunggu mayit. Orang yang sudah hidup pun bisa. Bisa tidak orang yang sudah masih hidup dikirimi pahala? Bisa. Saya wakaf, misalnya saya wakaf tanah ini untuk dibangunkan masjid untuk saudara saya yang masih hidup. Tidak masalah, apa salahnya? Karena sudah ada dalilnya. Saya berdakwah misalnya, berdakwah seperti ini, kemudian ada banyak yang mengikuti saya. Pahalanya akan saya dapatkan, baik saya sudah mati atau masih hidup. Tidak ada bedanya dalam masalah itu, karena sudah ada dalilnya, sudah jelas dalilnya. Maka seperti inilah sikap kita, ya, dalam menghadapi semua khilaf di antara para ulama, agar kita menjadi lebih baik, ya. Orang itu harus objektif, orang itu harus insaf. Mana dalilnya? Kalau ada, diterima dengan baik. Kalau tidak ada, jangan dibenar-benarkan. Jangan mencari pembenaran, jangan. Tapi jujurlah, hadapilah dengan jujur. Kita harus objektif agar kita benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kemudian dalam masalah menghadiahkan pahala, ya, ketika kita wakaf atau sedekah, ya, saya selalu mengingatkan hal ini. Jangan sampai kita tidak ingat diri kita. Kita di akhirat nanti juga sangat membutuhkan pahala. Bukan hanya orang yang mati saja, tapi kita sangat membutuhkan pahala tersebut. Makanya kalau kita menghadiahkan pahala amal wakaf kita, ya, sebut juga nama kita. Ya Allah, wakaf ini untuk saya dan orang tua saya. Apa salahnya? Dan Allah Maha Pemurah. Allah bisa memberikan bahkan semua yang kita inginkan, ya. Allah akan mudah untuk memberikannya, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali haji dan umrah, tidak boleh, ya. Haji dan umrah memang untuk orang yang kita hadiahkan tersebut, ya. Karena itu amalan khusus. Makanya kita tidak boleh berhaji untuk 2 orang. Haji untuk 1 orang. Tidak boleh kita duakan, ini haji untuk si fulan dan saya. Tidak bisa. Karena haji untuk 1 orang. Berkorban bisa. Rasulullah SAW dahulu mengatakan, hadza minni wa min man lam yudahhi min ummati. Ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban.